Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat hari ini, hari yang baru, kasih rahmat serta anugerah yang baru yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 27. Mazmur 27, 1-10. Dan saya akan memberikan judul untuk sharing kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan yang sekalipun. Puji Tuhan, saya akan membacanya di dalam Mazmur 27 ayat 1-2 dulu. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan ayat 1 dan 2, maka kita akan menilik bahwa sesungguhnya Raja Daud dalam ancaman. Karena apa? Karena ayat yang kedua dikatakan, penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Tetapi Raja Daud tetap percaya kepada Tuhan bahwa musuh itu akan dihalau. Bahkan Raja Daud berharap musuhnya akan tergelincir jatuh, yaitu kalah. Di mana Raja Daud dikepung oleh tentara, orang-orang berperang yang terhadapnya. Bahkan ayat yang ketiga mengatakan, sekalipun tentara bergema mengepung aku, tidak takut hatiku. Puji Tuhan. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa sharing kita pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan yang sekalipun. Ya, meskipun kita juga sering mendengar lagu-lagu sekalipun ku berjalan. Nah, setelah saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sekalipun itu memiliki definisi yaitu kata penghubung untuk menandai perlawanan makna. Ya, sehingga kata ini dapat digunakan untuk menghubungkan atau membandingkan dua pernyataan yang sama-sama benar namun mempunyai makna atau arti yang sama sekali bertolak belakang. Puji Tuhan. Yang Daud sedang hadapi yaitu dia dalam suatu ancaman. Tetapi Daud masih bisa menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan meskipun sedang dalam pergumulan yang berat. Musuh-musuh menyerang, kemah pun dikepung, mereka pun para musuh menebar berbagai dusta fitnah dan tanpa belas kasih terhadap Daud. Tetapi dalam keadaan seperti ini Daud tetap percaya bahwa Tuhan besertanya. Puji Tuhan, kita mengenal peribahasa, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Kasih ibu kepada anak adalah kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat, bahkan melampaui kasih anak kepada orang tuanya. Tetapi terkadang kita melihat bahwa anak-anak juga pernah ditinggalkan oleh orang tua sebagai pelindung, bahkan mereka tidak melindungi anak-anak.
saya perhatikan beberapa fakta gitu, begitu. Harusnya anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tetapi yang kita perhatikan di medsos itu kan terkadang perlakuan orang tua tidak seharusnya diberikan kepada putra dan putrinya. Nah, tetapi di sini hebatnya, Raja Daud menuliskan ini, suatu kiasan ini untuk menggambarkan betapa besar kasih dan pertolongan Tuhan terhadap Daud. Bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari kasih orang tua kepada anak. Karena orang tua bisa saja meninggalkan anaknya. Namun Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai pengalaman yang dihadapi oleh Daud itu ya mungkin sedang atau pernah dialami, bukan berarti menjadi suatu ketakutan atau pesimis yang keluar dari mulut pemazmur, yaitu Daud. Tetapi melainkan suatu pujian dan permohonan kepada Tuhan. Pemazmur percaya bahwa ketika ia berlindung kepada Tuhan, kita berlindung, Bapak Ibu dan saya berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan membuat musuh-musuhnya tergelincir dan jatuh. Tentu pemahaman musuh itu tidak harus sesama kita, ya. Nah, kepercayaan Daud inilah yang tidak pernah luntur seberat apapun tantangan yang dihadapi Daud, tetapi dia tetap menatap, dia tetap melihat Tuhan sebagai penolongnya yang ajaib. Lalu Daud mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu ya Tuhan, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Tuhan bilang carilah wajah-Ku, maka Daud juga mengatakan, maka wajah-Mu ku cari Tuhan. Lalu Daud juga bertutur kata, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Ya. Suatu pernyataan yang jujur yang Daud lontarkan terhadap Allah. Ya. Daud mengaku bahwa dia adalah orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Dia butuh Tuhan, sang perisai dia, sang penyelamat Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ingin merasa aman. Setiap kita ingin berada dalam hadirat Tuhan. Tetapi ayat yang keempat mengingatkan kita, di sini Raja Daud menulis, satu hal telah kuminta kepadamu, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apa yang disampaikan oleh Daud itu suatu ungkapan yang jujur, mengakui kelemahannya, kekurangannya, dan dia juga ingin merasa aman. Daud menemukan jawabannya, rasa aman itu ada dalam hadirat-Nya, dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Satu-satunya tempat yang teraman dalam dunia ini adalah hadirat Allah. Karena Allah adalah perisai perlindungan yang dapat kita percaya. Bersama dengan Tuhan, kita dapat merasakan ketenangan, kenyamanan, dan mendapatkan kekuatan baru. Puji nama Tuhan. Tuhan yang kita kenal, yang namanya Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus adalah Tuhan yang sekali. Sekalipun kita tidak setia, namun Ia
tetap setia. Sekalipun kita menjadi seterunya, namun Ia datang untuk menyelamatkan kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi dan kesumba, namun Ia mengampuni kita dan sanggup membersihkan kita menjadi putih seperti salju bulu domba. Dan sekalipun orang tua meninggalkan kita, namun Tuhan tetap menyambut kita. Bersyukur kita kepada Tuhan, Tuhan yang kita percayai bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan masalah yang seberat apapun. Tuhan tetap menyertai kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita datang kepada Tuhan, berdiam diri, berdoa, dan menikmati hadirat-Nya. Seperti Raja Daud katakan, satu hal yang kuminta Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan membawa kita semakin hari semakin dekat kepadanya. Dan kita juga mau belajar berserah penuh kepadanya. Karena dari situlah kita semua akan mendapatkan rasa aman dan tenang hanya dalam hadirat-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu betapa besar kasih-Nya terhadap kita dan bahwa Dia tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Puji Tuhan, selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhanku, bawalah aku semakin hari semakin dekat dengan Engkau dan belajar berserah sepenuhnya kepadamu. Karena dari situlah aku akan merasa aman dan tenang, Tuhan. Bukalah mata hati kami agar kami dapat merasakan dan menikmati kehadirat-Mu setiap saat dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyelamat kami, dan Engkaulah terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Semoga kita pada pagi hari ini bersemangat di dalam Tuhan.